meminta pelaku itu ditindaklanjuti dan diusut kasus pembunuhan ini sampai tuntas dan pelaku dihukum seberat mungkin, setidaknya seumur hidup. Keluarga Misnaji, 53 tahun, korban pembunuhan Gegara dituduh memiliki ilmu santet di Desa Pelanggaran Barat, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, masih tidak terima atas insiden tersebut. Hal itu dibuktikan dengan kedatangan keluarga korban secara rombongan ke Mapolres Sampang untuk meminta pelaku dihukum seberat-beratnya, Jumat, 11 Agustus 2028. Saat di Mapolres Sampang, keluarga langsung menemui Kasat Reskrim setempat di ruangannya, bahkan isak tangis mewarnai pertemuan tersebut. Salah satu keluarga korban, Mahbubah mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya masih belum percaya atas insiden yang mengakibatkan Misnaji meninggal dunia. Sebab, hubungan korban dan pelaku MH, 28 tahun, sangat dekat, namun malah tega menuduh korban memiliki ilmu santet hingga membunuhnya. Saat pelaku ini masih bujang, sering makan di rumah korban, ujarnya kepada tribunmadura.com. Nah, di sana apa yang menjadi tuntutan dari keluarga korban? Meminta pelaku itu ditindaklanjuti dan diusut kasus pembunuhan ini sampai tuntas dan pelaku dihukum seberat mungkin, setidaknya seumur hidup, seperti itu. Kenapa? Karena korban sudah dibunuh, difitnah juga, gitu, seperti itu ya. Dan kami nyampe ke sini, kami menuntut keadilan. Yang meyakini jika insiden kemarin merupakan pembunuhan berencana itu apa? Setahu kami sebagai warga Madura, kalau ada yang sakit, kita pasti di sampingnya itu ada Al-Quran. Lah, pelaku itu kok bisa membacok korban itu dengan celurit, seperti itu. Nah, infonya kemarin sebelum insiden ini terjadi, terdapat sebuah momen yang menandakan bahwa pelaku ini akan membunuh korban. Mungkin bisa dijelaskan? Karena berita tadi ketika saya mengadep, ada penjelasan dari Pak Kasat bahwasanya korban dapat cerita dari ibunya sebelum meninggal kalau korban itu pelaku itu diceritakan oleh ibunya bahwasanya ibunya itu bermimpi seekor monyet datang dan menggigit, dan gak lama kemudian monyet itu kepalanya berubah jadi korban. Otomatis pelaku itu sudah sejak itu kan memiliki dendam dan merencanakan hal itu. Makanya ketika korban itu datang baca Yasin langsung ada celurit. Kalau emang itu nggak ada perencanaan, otomatis di korban itu mati karena benda tumpul. Nah ini karena sajam. Oh, berarti adanya mimpi itu tuduhan santet. Iya. Di sana ya? Iya, saya dapat keterangannya baru dari Kasat. Seperti itu. Untuk kedekatan korban dan pelaku ini informasinya family. Family. Bahkan ketika pelaku itu pulang dari pondok, sering nih ikut korban. Kalau bahkan saat ibunya sakit saja, itu sempat pinjam uang ke korban. Karena nggak bisa bayar, akhirnya kerjalah di sana. Bayarnya itu pakai koli bangunan, bayarnya dengan tenaga. Loh kenapa kalau emang si korban itu punya santet nggak dilakukan sebelumnya? Kalau emang spontanitas pas dengar cerita dari ibunya kan seperti itu. Dan kami meminta ke pihak berwajib agar dilakukan reka ulang di tempat kejadian. Seperti itu. Sebelumnya sudah dilakukan reka ulang atau seperti apa? Belum ada kabar sama sekali, makanya kami sekeluarga ke sini. Termasuk SP2HP masih belum? Belum menerima ya? Belum menerima. Makanya saya ke sini datang mendampingi ke pihak korban untuk meminta keterangan seperti itu. Respon dari polisi tadi? Baik, cuman ya kami tetap meminta seadil-adilnya dan tidak boleh ada yang tertutup. Soal reka ulang? Kalau reka ulang masih belum nyampe ke situ, masih pemeriksaan. Ada target batasan? Sementara, Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sukaca membenarkan, tindak pidana pembunuhan itu bermula dari mimpi ibu pelaku, hingga korban tega membunuh korban.
Sedangkan terkait adanya unsur pembunuhan berencana masih belum bisa dipastikan karena saat ini terus dilakukan penyidikan, yang jelas pelaku telah disangkakan pasal 338 KUHP. Gitu, ada